Hai fans, suku Kara kaya akan budaya dan tradisi. Walau di balik beberapa balutan di pinggang pria suku Kara, terdapat celana pendek, suku Lembah Omo Ethiopia ini tetap kaya akan budaya dan tradisi loh fans. Tonton videonya sampai selesai ya fans. Selamat datang di channel Masirin Tamsri. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, agar buruan tekan tombol subscribe-nya fans, biar Mimin makin semangat kasih info-info baru buat kamu fans. Dan juga biar channel ini makin berkembang. Oke fan, kita klik lebih jauh lagi ya tentang suku Kara. Di suatu tempat di tanduk Afrika, terdapat suku-suku etnis yang tradisi dan cara hidupnya yang eksotis masih belum tersentuh oleh dunia modern. Lembah Omo Hilir di Ethiopia Selatan merupakan rumah bagi lebih dari selusin suku yang berbeda yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Suku Karo merupakan bagian dari sekitar 200.000 penduduk asli yang mendiami wilayah tersebut, dengan populasi sekitar 1.000 hingga 2.000 jiwa, menjadikan mereka suku terkecil di Ethiopia, bahkan mungkin di seluruh benua. Wabah penyakit tidur yang mematikan dilaporkan telah mengurangi populasi mereka pada akhir abad ke-19. Suku Karo tinggal di sepanjang tepi Sungai Omo. Menurut tradisi lisan, mereka menetap di Sungai Omo setelah mengikuti seekor banteng merah di sana hampir 2 abad yang lalu. Dan sangat bergantung pada banjir tahunan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mirip dengan orang Mesir kuno yang hidup di sepanjang Sungai Nil ribuan tahun yang lalu. Suku Karo umumnya bercocok tanam di daerah resapan air, menanam sorghum, jagung, dan kacang-kacangan. Mereka juga menangkap ikan dan beternak sapi serta kambing. Dikelilingi oleh suku-suku yang lebih berkuasa dan kaya, mereka menciptakan hierarki sosial yang kompleks untuk mencegah perkawinan campur dan menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Tetangga mereka antara lain Hamar, Bana, Basada, Nyangotong, dan Mursi. Kelompok-kelompok ini selalu berdagang kain, manik-manik, ternak, dan makanan. Suku Karo berkerabat dekat dengan suku Hamar yang menuturkan bahasa Omotik yang hampir identik. Dua suku ini memiliki leluhur yang sama dan beberapa praktik budaya mereka menunjukkan sejarah budaya yang kaya bersama. Suku Karo memang memiliki jiwa seni alami. Di antaranya, mereka dikenal dengan seni lukis badan dan wajah yang memikat dan rumit. Mereka menghias tubuh mereka dengan kapur putih lokal, batu mineral kuning, biji besi, dan arang. Proses ini rumit dengan desain yang beragam, mulai dari titik-titik sederhana dan halus hingga garis-garis kasar namun menarik yang dijiplak dengan telapak tangan atau jari. Motif hewan seperti bulu burung Guinea yang berbintik-bintik adalah beberapa contoh seni lukis badan yang mereka lakukan. Baik pria maupun wanita mempraktikkan ekspresi simbolis dan ornamen ini agar terlihat lebih menarik bagi lawan jenis. Seni lukis badan juga dilakukan pada acara-acara khusus. Menarik juga ya fans. Gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kecantikan merupakan aspek penting dari tradisi budaya Karo. Dan bagi para wanita, kecantikan telah tertanam kuat di dalam tubuh mereka. Para wanita membuat luka gores dan sayatan di dada, perut, atau bakang mereka untuk menghasilkan pola bekas luka yang rumit. Sekali lagi, semua ini dilakukan demi kecantikan karena wanita dengan bekas luka seperti ini di tubuhnya dianggap dewasa dan menarik. Luka itu dipotong dengan pisau atau razor dan abunya dikosokkan untuk menghasilkan bekas luka permanen. Jadi seperti nyakitin diri sendiri dulu ya fans, biar kelihatan cantik kalau di suku Karo. Seram juga ya fans. Para pria juga melakukan skarifikasi, tetapi untuk alasan yang berbeda, untuk melambangkan tindakan berani. Jika Anda melihat seorang pria Karo dengan bekas luka di dadanya, Anda tahu bahwa ia telah dengan berani membunuh musuh dari suku lawan atau hewan mematikan. Seorang pria dengan bekas luka di dadanya sangat dihormati di komunitasnya. Setiap bekas luka melambangkan satu pembunuhan. Keistimewaan lain yang dianugerahkan kepada para pejuang Karo yang pemberani adalah hak untuk mengenakan sanggul rambut dari tanah liat berwarna abu-abu dan merah oker. Bulu burung unta disisipkan ke dalam sanggul rambut untuk melengkapi penampilan yang penuh gaya. Sanggul rambut dari tanah liat yang didambakan ini sering dibuat ulang setiap 3 hingga 6 bulan dan dapat dikenakan hingga 1 tahun. Seperti yang diharapkan, suku Karo memiliki ritual dan upacara khusus yang mendefinisikan budaya mereka. Seperti Hamar dan Basada, mereka mempraktikkan bula
atau lompat banteng yang menandakan kedewasaan bagi para pemuda. Seorang inisiat harus membuktikan kesiapannya untuk menjadi dewasa dengan berhasil mengompati barisan ternak 6 kali berturut-turut. Mereka yang gagal akan dipermalukan, sementara anak laki-laki yang berhasil memenuhi syarat untuk menikah dan mendapatkan hak untuk hadir di tempat-tempat suci bersama para tetua klan. Namun ada syaratnya, seorang pemuda hanya boleh menikah jika kakak laki-lakinya telah melakukannya. Lembah Omo sungguh unik. Keistimewaannya telah diakui oleh UNESCO yang menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 1980. Sederhananya, tidak ada tempat lain di dunia yang memiliki keragaman penduduk dan budaya yang begitu beragam. Sungguh menakjubkan. Suku Karo di Ethiopia punya cara unik untuk mencari jodoh. Angger terlihat menawan di depan para pria. Wanita suku Karo melumuri wajah dan tubuh mereka dengan kapur putih. Hal ini diyakini dapat memikat para pria. Tradisi suku Karo ini sudah berlangsung turun-temurun. Seorang fotografer Amerika Serikat bernama Vicente Pamparo mengabadikan momen ini saat berkunjung di tanah Ethiopia. Kala itu, ia memang sengaja jauh-jauh datang ke Afrika untuk meneliti kehidupan suku-suku di negara Ethiopia yang masih tradisional dan eksotis. Dalam bingkainya, tradisi suku Karo tampak begitu eksotik. Dengan cara serupa, kaum pria di sana ternyata juga melakukan hal yang serupa. Mereka melumuri tubuhnya dengan kapur putih dan melukisnya dengan bentuk-bentuk lingkaran rumit atau spiral. Suku Karo beranggapan bahwa warna putih bisa memberi kesan indah ketika berdiri di tengah kerumunan banyak orang. Rambut mereka biasanya dicampur dengan cairan alamiah berwarna merah dan dipotong dengan gaya mangku. Sementara itu, kaum pria menutupi wajah dan tubuhnya dengan kapur putih dicampur dengan lemak untuk merayakan hari penting. Lanjutnya, selain untuk mencari jodoh, tradisi unik suku Karo juga digunakan untuk menunjukkan eksistensi suku ini. Mereka juga percaya bahwa tradisi ini melambangkan sikap berani dan rela berkorban meskipun harus menahan sakit pada kulit akibat efek samping kapur tersebut. Suku Karo saat ini terdiri dari 1.000 orang yang bertahan hidup dengan bertani, menangkap ikan maupun berternak kambing dan sapi. Makanan sehari-harinya adalah jagung, kacang, dan ikan. Suku Kara terkadang mengenakan bunga di kepala mereka, tetapi mereka bukanlah suku yang dikenal sebagai suku bunga Ethiopia, yaitu suku Suri. Suku Suri tidak berada di zona Omo Selatan, melainkan di zona Omo Barat yang lebih terpencil di Ethiopia Barat Daya. Di suku Kara, ketika seorang pria menikah setelah upacara lompat banteng, bagian atas salah satu telinganya dipotong. Ini menandakan ia telah menikah, dan seperti cincin kawin. Jika seorang pria menikah tanpa upacara lompat banteng, ia tidak memotong bagian atas telinganya. Kini, pria Kara dapat memilih untuk melanjutkan tradisi budaya dengan cara ini. Istri pertama pelompat banteng dipilih oleh keluarganya, tetapi mereka biasanya tidak tahu siapa gadis itu sampai setelah upacara pernikahan. Istri kedua dapat dipilih oleh pria tersebut dan gadis yang diinginkannya tidak dapat menolak untuk menjadi istrinya. Istri pertama suku Kara memiliki 2 belang di atas siku. Istri kedua dan seterusnya suku Kara tidak memiliki gelang atau kalung yang signifikan. Sepatu yang dikenakan para pria populer di kalangan suku Lembah Omo. Sepatu ini terbuat dari bandaur ulang. Anda dapat melihat pembuatannya di Konso. Konso adalah kota yang terletak di antara Arbi Manceh dan Lembah Omo. Di bengkel-bengkel di sepanjang jalan utama, sepatu ini dapat dibeli di pasar-pasar suku di seluruh Lembah Omo. Sepatu ini sangat kuat dan tahan lama. Kursi kayu tradisional yang juga berfungsi sebagai bantal atau sandaran kepala. Kursi-kursi tersebut cukup kecil, tetapi bentuk dan ukurannya bervariasi. Dalam foto-foto itu, kedua pria itu duduk di kursi bundar, tapi suku Kara dan suku Kwasnit di Ethiopia adalah 2 suku yang juga sering membuat barkota yang lebih panjang. Barkota kayu adalah barang yang sangat populer di Lembah Omo. Mayoritas pria suku Lembah Omo memegang barkota mereka dan membawanya kemana-mana. Barkota ini dapat dipersonalisasi dengan pola dan seringkali dilengkapi pegangan kulit atau potongan kulit yang tipis dan panjang agar mudah dibawa. Anda dapat membeli bangku dan bandal tradisional ini di desa-desa dan di pasar-pasar suku di Lembah Omo. Oke friends, segini dulu info dari Mimin. Masih banyak info menarik tentang suku, budaya, tradisi, sejarah dari berbagai belahan dunia ini yang menarik kita ketahui ya. Jika kamu suka video ini, klik tombol like dan share-nya ya fans. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan selalu tonton videonya sampai selesai ya fans. Yuhu, bye-bye fans!